Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti yang sudah disampaikan, sore hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang mengapa artikel bisa ditolak dan alasan-alasannya. Mungkin nanti akan ditambahkan juga oleh Bapak Gunawan. Setelah itu, jadi pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir pada sesi 2 hari ini, yang sudah semangat sekali mengikuti pelatihan dan pendampingan karya tulis ilmiah. Oke, jadi saya mohon izin untuk share screen dulu. Mengapa ya paper itu bisa ditolak? Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah submit artikel itu pernah merasakan ini. Mengapa paper ditolak? Jadi ketika kita submit paper itu papernya harus mempunyai ketentuan-ketentuan supaya tidak ditolak. Nah, sekarang kita akan membahas kira-kira alasan kenapa paper tersebut bisa ditolak. Nah, jadi kenapa penting untuk dibahas supaya nanti kita semua menjadi belajar, menjadi tahu, sehingga kedepannya ketika akan submit lagi, paper kita sudah bisa langsung diterima, kemudian melalui beberapa proses hingga akhirnya nanti akan diterbitkan. Nah, jadi di sini saya akan membahas sharing pengalaman tentang 8 alasan mengapa artikel ditolak pada jurnal nasional ataupun internasional. Jadi sesuai pengalaman saya mengelompokkan menjadi 8 alasan ini. Nah, untuk yang pertama, tahap submit yang keliru. Jadi umumnya suatu artikel yang disubmit pada suatu jurnal melalui OJS itu namanya Open Journal System. Jadi kalau kita mensubmit artikel yang sudah kita punya harus lewat sistem dari jurnal tersebut atau websitenya. Jadi bukan kita meng-email atau misalnya kirim WA kepada editornya atau publishernya. Jadi bukan seperti itu tahapannya. Jadi kita harus melakukan submit pada OJS-nya atau Open Journal System namanya. Jadi setiap jurnal pasti punya OJS. Nah, kemudian pada saat submit juga kita harus mengikuti beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Misalnya ketika langkah-langkah mensubmit, pastinya kita harus mengisi judul, kemudian mengisi abstrak yang diminta, kemudian mengisi metadata. Nah, metadata ini maksudnya ada identitas penulis, ada afiliasi, lembaga atau instansi Bapak Ibu, jadi ini harus lengkap diisi. Nah, jika ada yang miss dalam langkah-langkah submit paper ini, tentunya papernya tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini juga alasan mengapa paper Bapak Ibu bisa ditolak. Kemudian yang kedua adalah artikel Bapak tulis itu biasanya tidak sesuai format. Tidak sesuai format ini maksudnya template-nya tidak sesuai. Jadi cara penulisannya tidak sesuai dengan jurnal tujuan. Nah, umumnya suatu jurnal itu ada 2 kali proses review. Jadi yang pertama itu direview oleh editornya. Nah, jika pertama kali editor itu melihat jurnalnya tidak sesuai dengan template, terus formatnya juga tidak sesuai, apalagi ada komponen-komponen yang tidak tertera, misalnya tidak ada abstrak, terus kemudian tidak ada kesimpulan. Nah, sudah pasti artikel tersebut bisa ditolak. Nah, jadi solusinya, penulis wajib membaca petunjuk penulisan atau penyiapan naskah. Jadi kita harus mempelajari pedoman-pedoman seperti apa template-nya, kemudian seperti apa format yang ditentukan oleh jurnal tujuan. Nah, kita bisa melihat atau mendownload author guideline itu di sistem jurnalnya, pasti ada. Kemudian kita juga bisa mendownload paper-paper atau artikel yang sudah submit sebelumnya. Jadi misalkan Bapak Ibu akan submit untuk edisi bulan September.
Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh artikel yang sudah terbit di edisi sebelumnya, edisi bulan Maret misalkan. Jadi di-download aja, dilihat contoh-contohnya, bagaimana cara penulisan abstraknya, bagaimana sistematika penulisannya, apa saja komponennya, itu bisa juga dilihat dari contoh paper yang sudah terbit. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini biasanya penting. Ya, jadi yang ketiga ini adalah biasanya topik tidak sesuai scope. Tidak sesuai scope itu maksudnya tidak sesuai bidangnya jurnal. Nah, jadi kita harus memastikan jurnal yang kita pilih ini memang berkenaan dengan topik yang kita tulis. Ya, misalnya paper kita membahas tentang pembelajaran fisika, tapi jurnal yang kita pilih misalnya tentang botani. Nah, kalau memang dari bidang pertanian terus kemudian ada menyangkut tentang pembelajaran fisika, itu tidak masalah. Tapi kalau berbeda sama sekali, berarti itu bisa jadi alasan penolakan. Jadi alasan penolakan mengapa paper Bapak Ibu tidak lolos ke tahap berikutnya. Nah, solusinya topik dan skop ini juga harus kita baca, harus kita lihat. Biasanya itu ada di sistem jurnalnya juga. Jadi ada di biasanya dalam sistem jurnal atau website di jurnalnya itu ada tentang jurnal atau about the journal. Jadi kita juga harus mengecek, membaca jurnal tersebut, kira-kira skopnya apa, bidangnya apa, sehingga kita tidak salah submit, begitu. Nah, yang selanjutnya ini biasanya bahasa tidak memenuhi standar minimum. Nah, ini sering sekali terjadi. Jadi bahasa yang digunakan itu biasanya tidak efektif, tidak jelas SPOK-nya. Biasanya ada bahasanya itu bertele-tele. Satu kalimat itu ada yang sampai 4 baris. Nah, jadi itu dianggap tidak efektif oleh reviewer, oleh editor. Nah, sehingga ini juga memicu artikel Bapak Ibu bisa ditolak. Nah, biasanya pada jurnal internasional itu pasti harus menggunakan bahasa Inggris yang baik. Nah, jadi karena jurnal internasional tentunya harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris, dan tentunya bahasa Inggrisnya juga harus baik, grammarnya juga baik. Nah, solusinya untuk misalkan untuk yang jurnal nasional, nah itu disarankan penulis untuk membaca artikelnya berulang dan meminta teman sejawat untuk membaca dan memberikan komentar terkait bahasa yang digunakan. Nah, jadi kita bisa saling tanya dengan rekan-rekan guru atau teman-teman yang lain, minta baca jurnalnya. Kira-kira terus kemudian tanya, kira-kira jurnal artikel yang saya buat ini sudah bagus belum ya bahasanya? Apakah teman yang membaca itu mengerti makna dari pesan yang kita sampaikan melalui artikel tersebut? Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan seperti itu gitu. Nah, kemudian jika menuju jurnal internasional bagaimana? Tentunya Bapak Ibu harus menggunakan bahasa Inggris yang baik. Nah, pengalaman saya di sini menulis di jurnal internasional, jadi biasanya saya memperbaiki tulisan saya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi kami bersama tim memastikan tulisan kami dalam bahasa Indonesia sudah baik, sudah efektif, sudah sesuai dengan SPOK, standar penulisan bahasa Indonesia. Kemudian setelah dipastikan sudah baik dan efektif, kemudian kami akan translate menggunakan aplikasi, menggunakan software yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang itu Google Scholar saya rasa sudah cukup baik ya mentranslate-nya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, asalkan kalimat kita yang bahasa Indonesia itu juga sudah baik begitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa manfaatkan Google Translate. Nah, dengan catatan Bapak Ibu juga mengecek kembali apakah maknanya berubah atau tidak. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa mengecek susunan grammarnya. Itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Grammarly dan lainnya. Kemudian untuk parafrase
itu bisa juga menggunakan aplikasi yang lain, misalnya ada Quillbot dan lain-lain. Jadi kita bisa memanfaatkan software-software yang memang bisa mendukung supaya tulisan kita menjadi lebih baik begitu. Nah, kemudian yang kelima, nah ini masalah yang sering sekali terjadi ya, tidak ada novelty atau kebaruan. Jadi novelty atau kebaruannya tidak hanya yang bersifat baru diteliti gitu ya, tapi ada nilai keunikan dari artikel Bapak Ibu. Jadi keunikan itu tidak harus dari semua komponen harus ada keunikannya. Jadi mungkin bisa dari metodenya yang unik, yang baru, terus kemudian temuannya, terus kemudian lokasi penelitiannya mungkin yang ada novelty-nya. Jadi bisa menonjolkan hal-hal tersebut gitu. Itu juga harus jelas ditulis. Dan kita juga harus menyajikan a state of the arts. Jadi a state of the arts ini bermakna kita harus mengungkapkan, kemudian mensitasi beberapa jenis penelitian yang memang sudah pernah diteliti sebelumnya, kemudian kita sitasi, kita gunakan untuk membandingkan atau mendukung hasil temuan kita. Nah, itu bisa juga menjadi novelty dari artikel Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam ini plagiarisme. Jadi biasanya ya jurnal yang baik itu pasti mengecek tingkat plagiarisme dari masing-masing artikelnya yang masuk. Jadi jurnal yang baik itu biasanya punya sistem atau software itu untuk mendeteksi naskahnya. Kira-kira berapa persen kemiripannya. Nah, ini biasanya ada nilai similarity-nya. Nah, jadi biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus itu mengecek seperti ini, biasanya dengan Turnitin. Nah, caranya supaya similarity Bapak Ibu tidak tinggi, itu dengan cara mengujinya terlebih dahulu. Jadi sudah banyak saya rasa aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengecek similarity atau tingkat plagiarisme. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kita sudah menemukan di bagian mana letak similarity-nya, kita bisa rubah kalimat-kalimatnya. Mungkin kita bisa tambahkan referensi dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa rubah kalimat-kalimatnya itu dengan mengubah susunan kata atau melakukan yang namanya parafrase. Misalnya kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif. Jadi bisa dibolak-balik supaya susunan katanya terlihat lebih rapi dan lebih bagus lagi. Nah, begitu untuk menurunkan tingkat plagiarisme. Jadi dulu juga saya pernah punya pengalaman ada paper yang ternyata tingkat plagiarismenya itu di atas 30%. Kemudian biasanya 30% itu ditandai bagian mana yang samanya dengan yang mana. Jadi pada bagian itu yang biasanya saya ubah kalimatnya. Nah, kemudian setelah dicek lagi ternyata sudah turun menjadi 15%. Nah, biasanya juga jurnal-jurnal yang bagus itu punya standar similarity tertentu. Kalau jurnal nasional itu biasanya ada yang harus di bawah dari 30%, ada yang harus di bawah 20% gitu. Nah, kalau jurnal internasional itu persentasenya lebih sedikit lagi. Jadi similarity-nya tidak boleh tinggi. Nah, biasanya itu ada yang 10%, malah kalau untuk yang jurnal-jurnal internasional yang tingkat Q-nya tinggi begitu. Nah, kemudian miskin referensi yang ketujuh. Nah, jadi masalah yang sering dijumpai juga ini pada artikel yang ditulis oleh pemula biasanya adalah referensi yang digunakan. Jadi referensi yang digunakan itu dari segi kualitasnya banyak hanya copy paste, kemudian dari segi kuantitasnya mungkin dalam satu artikel itu menggunakan hanya
referensi dan kebanyakan dari Blogspot. Ketika dilihat referensinya itu biasanya ada yang HTTP / kemudian bla 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 Blogspot. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, kalau menggunakan Blogspot yang seperti itu sudah pasti akan ditolak begitu oleh reviewer. Pasti kalaupun akan diterima pada proses untuk direvisi, pasti revisinya itu akan revisi mayor. Jadi akan banyak sekali yang direvisi. Nah, jadi sebelum kita submit paper, lebih baik kita perbanyak dulu referensi. Jadi kita gunakan referensi yang baik dan gunakan referensi yang dari jurnal ilmiah. Jadi kita sebaiknya menghindari referensi yang dari Blogspot. Nah, solusinya seperti apa? Tentunya kita harus memperbanyak membaca jurnal hasil penelitian. Nah, kemudian dalam satu artikel itu juga disarankan referensi yang digunakan itu sekurang-kurangnya adalah 80% itu dari jurnal ilmiah. Jadi boleh menggunakan buku, tapi persentase dari jurnalnya itu harus 80%. Jadi 20%-nya itu bisa dari buku atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian setiap pembahasan merujuk pada jurnal tertentu. Jadi beberapa saya sebagai editor salah satu jurnal di IPC itu pernah mendapatkan paper ya. Jadi ketika ada paper yang masuk, kemudian pembahasannya itu sama sekali dari pendahuluan kemudian sampai pembahasan itu sama sekali tidak ada referensi. Nah, itu jadinya membingungkan pihak editor dan reviewer. Ini nulisnya asalnya dari mana, dasarnya dari mana. Nah, itu kan diragukan. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu jika menulis, itu tulis pembahasan atau tulis pendahuluan itu bisa merujuk pada jurnal-jurnal tertentu. Misalnya pada pembahasan. Jadi pembahasan itu setiap satu paragraf pembahasan atau interpretasi data dari hasil penelitian Bapak Ibu itu disarankan mencitasi artikel tertentu yang bisa mendukung hasil temuan mungkin atau membandingkan hasil temuan. Jadi misalkan pembelajaran problem based learning itu bisa meningkatkan penguasaan konsep. Nah, itu penulis lain bagaimana membahasnya. Nah, jadi kita bisa bandingkan hasil-hasilnya. Mungkin penulis lain menyampaikan bahwa hanya meningkat di indikator C3 saja atau malah bisa meningkatkan hasil belajar yang lain, misalnya kreativitasnya juga bisa meningkat dan sebagainya. Jadi bisa dibahas seperti itu, dibanding-bandingkan seperti itu dengan hasil penelitian lain. Nah, kemudian solusi yang keempat ini juga mencitasi artikel jurnal tujuan. Jadi paling tidak Bapak Ibu mencitasi 1-3 artikel dari artikel yang sudah terbit sebelumnya pada jurnal tujuan Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya tidak wajib, tapi ini menjadi nilai plus karena ini menjadi keuntungan juga untuk pihak jurnalnya karena citasinya pasti akan meningkat. Tentunya akreditasi jurnalnya pasti akan meningkat juga. Nah, jadi saran dari kami agar Bapak Ibu juga bisa mencitasi artikel pada jurnal tujuan. Misalkan Bapak Ibu akan submit artikel ke JPFT. Jadi bisa dicari pada jurnal-jurnal, pada artikel yang sudah terbit di JPFT, kira-kira yang membahas mirip-mirip dengan hasil penelitian Ibu, kira-kira disitasi pada bagian yang mana. Nah, itu kalau bisa seperti itu, karena itu bisa menjadi nilai plus buat Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-8, yang terakhir. Nah, ini biasanya ada penulis yang tidak merevisi. Jadi ketika sudah awalnya sudah diterima papernya, kemudian sudah dari editor sudah menyerahkan ke reviewer untuk di review, untuk dinilai.
Kemudian ada saran-saran dari reviewer tentunya itu untuk perbaikan paper. Nah, jadi penting bagi peneliti untuk merevisi artikel-artikel yang sesuai dengan arahan reviewer. Jadi misalkan abstraknya reviewer minta ditambahkan kontribusi, kemudian ditambahkan metodenya diperjelas. Nah, jadi jika saran tersebut bisa membangun artikelnya supaya menjadi lebih baik, jadi diikuti saja gitu. Nah, jadi disubmit kembali pada bagian yang sudah ditentukan, bukan mensubmit ulang dari awal. Nah, ini banyak juga terjadi. Banyak juga terjadi di penulis-penulis pemula. Jadi penulis pemula itu banyak yang ketika akan mengirimkan revisi, nah, karena kan dalam sistem OJS itu ada bagian khusus untuk mengirimkan revisi kembali. Nah, tapi ada juga penulis yang mungkin memang tidak paham bagaimana step-nya, penulis itu malah mensubmit ulang. Nah, kalau Bapak Ibu mensubmit ulang, otomatis akan berulang lagi prosesnya. Kalau terus-terusan seperti itu, pasti paper Bapak Ibu tidak akan terbit begitu. Nah, itu tadi 8 alasannya. Nah, kemudian saya di sini memberikan saran, sekedar berbagi pengalaman ya kepada Bapak Ibu. Jadi sebelum submit, mohon dipastikan lagi formatnya sudah benar, kemudian pilihan jurnalnya juga sudah sesuai scope dengan penelitian kita, kemudian judulnya dan isi sudah sesuai, terus kemudian story of the journalnya itu dibuat menarik sehingga pembaca yang baru membaca abstraknya saja sudah tertarik. Nah, jadi harus dibuat semenarik mungkin dan datanya itu jelas, ya harus jelas dan ada begitu. Kemudian referensinya itu juga sudah sesuai, mungkin dari style penulisan referensinya, kemudian dari referensi yang digunakan itu memang referensi yang berkualitas begitu. Ya, mungkin itu tadi sharing pengalaman tentang alasan penolakan artikel ke jurnal nasional ataupun internasional. Nah, di sini saya ada mengutip kalimat dari Pramudia Anantatur. Jadi, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, mari kita semangat membaca dan semangat menulis. Oke, terima kasih atas kesempatannya.